Bab 1906 orang, satu kaki, 100.000 pertempuran. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, situs web terbaru, Xiaoyan, Tuan yang tampan. Perasaan sisa hidupnya membuat suara Xuan Yuan agak serak, tetapi melihat sosok yang menakjubkan di atas kehampaan, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xiaoyan menjawab dengan sangat lembut. Seketika, kekuatan jiwa yang tak terlihat di tubuhnya dan jejak api suci menyelimuti 500 monster di luar, yang memulihkan napas dan bahkan keadaan mereka banyak. Tuan, cepatlah. Setelah Sun bernapas, Xuan Yuan mendengus dingin, sangat mendesak. Dia tahu bahwa bahkan jika Xiaoyan bergerak, mereka pasti tidak akan dapat mengalahkan Raja Iblis bermata jahat dan 100.000 pasukan di belakangnya. Itu adalah 100.000 pasukan, yang merupakan ketergantungan Raja Iblis bermata jahat. Di antara mereka ada monster dan elit yang terlatih dengan baik. Mereka penuh dengan perhitungan, dan hanya ada 1.000 monster, yang 100 kali lebih buruk, belum lagi kekuatan pasukan kedua. Tingkat perbedaan itu, Tianhu, komando pasukan akan diserahkan kepadamu. Diselimuti oleh api yang membakar, Xiaoyan melangkah di kehampaan dan memandang dengan acuh tak acuh pada Raja Iblis bermata jahat dan para pemimpin pasukan di antara pasukan monster hitam di kejauhan. Lokasi, niat membunuh yang kuat, menyebar keluar. Xiaoyan juga jelas bahwa dalam situasi saat ini, tidak ada bantuan asing, hanya transendensi diri. Bagaimana jika legiun 100.000 itu tirani? Mereka juga daging dan darah, mereka juga takut hidup dan mati. Mereka juga memiliki banyak kelemahan seperti manusia, dan ada satu hal yang paling penting. Xiaoyan ingin menggunakan ini untuk sepenuhnya merangsang garis klannya. Setelah istirahat, Tianhu Yaoshui menyaksikan Xiaoyan bertindak seperti ini, dan berhasil bergabung dengan para elit di belakangnya dan orang-orang kuat di bawah, tetapi serangan di sekitarnya berakhir dengan kemunculan mereka. Sekarang mereka tampaknya dikelilingi oleh musuh, dan mereka sedang menunggu untuk disembelih. Domba itu umumnya pasif. Dengan ribuan orang melawan 100.000 orang, situasi ini dapat digambarkan sebagai hebat dan menakjubkan. Setelah Sun Si, melihat sosok Xiaoyan yang berdiri dengan bangga, dan monster-monster kuat di bawah kakinya, yang pertama di antara pasukan 100.000 monster, Raja Iblis bermata jahat berdiri sedikit, menepuk-nepuk tangan putihnya, sosok ramping itu terlihat sangat jahat, dan di medan perang yang sunyi ini, suaranya sangat keras. Harus kukatakan, aku mengagumi keberanianmu. Namun, pasti ada batas untuk ide anehmu. Serahkan semua hasil dari makam Kaisar Iblis, Raja ini bisa memberimu cara untuk hidup. Kalau tidak, tubuh dan jiwa akan hancur. Raja Iblis bermata jahat mendengus dingin, dan arti kata-katanya sulit dihentikan. Bagaimana jika Anda mendapatkan semua harta karun di makam Kaisar Iblis? Bagaimanapun, semua ini adalah milik Raja Iblis bermata jahatnya. Karena Xiaoyan dan kelompoknya melahap harta karun itu secara diam-diam, dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka memuntahkannya. Ru mau meminum darah bukanlah ide yang buruk. Berikan kami jalan keluar, serahkan harta karun itu. Kau sedang bermimpi. Xiaoyan memandang Raja Iblis bermata jahat dan banyak binatang iblis tingkat tinggi di belakangnya dengan jijik. Anak baik, kau punya keberanian, jadi, kau akan mati dengan menyedihkan sebentar lagi. Hahaha, Raja Iblis bermata jahat itu tampaknya sudah menduganya sejak lama. Menghadapi penampilan Xiaoyan, dia langsung tertawa. Tawa keras itu bercampur dengan energi iblis yang kuat yang membubung ke langit, dan itu seperti badai petir yang dengan cepat menutupi seluruh medan perang, membuat semangat pasukan 100.000 binatang iblis menjadi lebih menakutkan. Aku akan memberimu ini. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan seperti bola yang mengembang dengan cepat, membuka jalan bagi dunia ini. Sisi Yao tampan, monster sisik tampan, Yao yang menawan tampan, orang ini akan diserahkan kepadamu. Melihat perilaku Xiaoyan seperti ini, Raja Iblis bermata jahat itu kembali langsung ke posisinya setelah dia selesai berbicara, berdiri, dengan lembut. Seorang pria yang baru berada di tahap awal Seven Star Fighting Immortals, dengan tim yang terdiri dari 1.000 orang, jelas tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan dirinya melakukannya. Kali ini, mari kita lakukan. Setelah napas Sun, salah satu dari 3 komandan monster pasukan monster, Komandan Monster Sisik, berkata dengan senyum di wajahnya. Jenderal Setan Mayat, Jenderal Mumei,
kalian berdua akan bekerja sama untuk menangkap pengkhianat ini. Komandan setan sisik berkata kepada pasukan iblis sisik di belakangnya. Tiba-tiba, aura mayat menyapu tubuhnya, dan tubuhnya penuh dengan aura korosif. Monster yang tubuhnya terbungkus tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melangkah keluar bersama. Maju, bum bum bum. Mereka berdua menyerbu dengan energi iblis yang sangat menakutkan dan langsung menyerang lokasi tim Xiaoyan. Tuan, pada saat ini, tim Xiaoyan dan yang lainnya telah berkumpul, dan 1000 monster elit dikelilingi oleh pasukan 100.000 monster. Dua kelompok Streamer keluar dan mendekati mereka. Tabrakan. Sebelum sosok itu tiba, salah satu dari keduanya tiba-tiba melesat keluar dari udara. Pada saat yang sama, di atas langit yang suram, energi mayat abu-abu busuk berubah menjadi badai energi, menghadap ke langit. Tubuh Xiaoyan hancur. Tubuh Xiaoyan, mengenakan kemeja hitam, berdiri dengan penguasa kuno di belakang punggungnya, kalau dia sampai terkena serangan sekejam itu. Aku takut dia akan terluka parah dalam sekejap. Bang bang bang. Gas mayat yang sangat busuk baru saja tiba di sisi Xiaoyan, dan kekosongan gelap di sekitar Xiaoyan tampaknya terbakar, dan aura suci yang panas menyapu keluar. Fluktuasi energi dan suara keras membanjiri. Menjauh dariku, wajah Xiaoyan muram, telapak tangannya terbungkus api suci berwarna kuning, dan kekosongan menggeliat di belakangnya. Ketika dia muncul di saat berikutnya, dia sudah berada di depan Jenderal Iblis Mayat. Hei, aku tidak bisa melihatnya, kau bajingan masih, embusan. Jenderal Iblis Mayat melihat perilaku aneh Xiaoyan. Meskipun dia lengah, dia masih mencibir pada tirani kekuatannya sendiri, tetapi sebelum dia selesai berbicara, telapak tangan raksasa Xiaoyan yang menyala dengan sentuhan kekuatan ilahi yang tak terkatakan langsung menembus tubuh monster-monsternya. Tik-tok, tidak mungkin. Ini, pikiran terakhir monster mayat muncul, dan dia dipenggal oleh Xiaoyan dengan api-api suci dan guntur, suara itu sangat keras. Dan kau, monster pesona kayu di samping Jenderal Monster Mayat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri energi mayat pelindung tubuh yang tirani di sekitar Jenderal Monster Mayat, dan itu menghilang dengan cepat di bawah telapak tangan api Xiaoyan, seperti es tipis yang bertemu dengan api yang mengamuk. Secara umum, ada sedikit rasa takut untuk sementara waktu. Bang bang bang, Jenderal Pesona Kayu bereaksi dengan sangat cepat. Ketika Xiaoyan baru saja mengalahkan Jenderal Iblis Mayat, atribut kayu yang padat memenuhi tubuhnya, dan segerombolan tanaman merambat iblis sepanjang lebih dari 100 meter melilitnya dengan erat. Tingkat tirani pertahanan terlihat jelas bagi semua orang. Kaca, namun, kecepatan reaksi Jenderal Iblis Pesona itu cepat, tetapi serangan Xiaoyan selangkah lebih cepat. Darinya, pertahanannya belum sepenuhnya terbentuk, dan api kuning di tubuh Xiaoyan keluar, langsung menghancurkan tanaman merambat kayu pertahanan itu. Terbakar abis. Ini, Seng Yan, pada saat yang sama, melihat bahwa pertahanan terkuatnya begitu rentan di depan Xiaoyan, monster Mu Charming mengecilkan mata binatang buasnya dengan erat dan kehilangan suaranya. Keluar dari sini, Xiaoyan mengabaikan kata-kata terakhir Jenderal Iblis Mu Charming sebelum kematiannya. Telapak tangannya terpelintir, dan dia juga menusuk tubuh Jenderal Iblis Charming Kayu, benar-benar menghancurkan vitalitasnya. Setelah membunuh Jenderal Iblis Mayat dan Jenderal Iblis Pesona Kayu dengan kekuatan guntur, kubus iblis di tubuh Xiaoyan tanpa sadar melahap 2 pil iblis, segera mengisi dirinya sendiri, dan saturasinya benar-benar mencapai 12%. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyan mengulurkan tangannya pada saat yang sama, mencengkeram tubuh Jenderal Iblis Mayat dan Jenderal Iblis Pesona Kayu, lalu menembak tiba-tiba ke arah Raja Iblis bermata jahat. Tabrakan, 2 bayangan hitam melesat keluar, dan 100.000 monster Beast Legion di bawah dan manajemen puncak belum mengetahui apa itu, dan aura berdarah memenuhi udara. Ada apa? Monster tampan yang pedas itu melihat 2 kelompok bayangan hitam menyerbu masuk gelombang dengan mendengus dingin. Energi iblis yang menyilaukan membentuk penghalang energi iblis dan mengambil alih kedua bayangan itu. Ini, 2 monster tampan lainnya mengerutkan kening saat melihat ini. Pada saat ini, sosok yang berbaring di penghalang energi iblis tampan dari iblis bersisik itu jelas merupakan 2 jenderal iblis yang baru saja dikirim untuk melenyapkan Xiaoyan. Pada saat ini, pil iblis mereka diambil, seperti anjing mati yang dibuang, dan kepala mereka meledak. 7 lubang berdarah, dan gambar berdarah dan mengerikan itu merangsang pikiran setiap monster tingkat tinggi yang hadir.
Xiao Yan ini benar-benar menggunakan kekuatan tahap awal Seven Star Fighting Immortal untuk melenyapkan dua jenderal iblis mereka yang berada di level sempurna Seven Star Fighting Immortal dalam sekejap mata. Kapan pembangkit tenaga listrik level kesempurnaan Seven Star Douxian menjadi begitu rentan? Jangan buang waktu untuk raja ini. Kalian bertiga, bertindak bersama dan bunuh dia untukku. Melihat pemandangan seperti itu, Raja Iblis bermata jahat itu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang berdiri diam di langit. Suara itu, disertai dengan niat membunuh yang kuat, tersapu, ayo kita lakukan bersama. Bunuh dia. Niat membunuh yang sangat dingin dari Raja Iblis bermata jahat itu menyapu pasukan 100.000 monster. Tiba-tiba, energi iblis yang mengerikan itu berubah menjadi kepala ular energi yang ganas, bercokol di atas kepalanya, dan saat berikutnya mengaum ke arah Xiao Yan. Setelah Xiao Yan berurusan dengan dua jenderal iblis itu, dia juga menginjak kekosongan, dan di antara telapak tangannya berputar, gumpalan api suci berwarna kuning pekat keluar. Melihat kepala ular iblis di depannya melesat ke arahnya, Xiao Yan menjadi dingin. Mendengus dan melambaikan tangan, boom, kepala ular iblis yang sangat menyilaukan dan energi api Xiao Yan menyapu bersama, tak satu pun dari mereka membiarkan yang lain, dan mereka berimbang untuk sementara waktu. Lakukan. Mendengarkan raungan marah Raja Iblis, tiga perwira iblis itu tidak ragu-ragu, berubah menjadi aliran cahaya, melarikan diri dari pasukan binatang iblis, dan melesat ke arah Xiao Yan di atas kekosongan. Tiga petarung abadi bintang 8 tahap awal. Monster batu itu tampan, monster sisik itu tampan, dan monster menawan itu tampan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat ketiga petarung itu menyerang, Tianhu Yaoshuai bertanya dengan transmisi. Suara jiwa yang lemah. Situasi ini berada di luar jangkauannya, dan sekarang dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Xiao Yan, dan selama Xiao Yan memberi perintah, bukan tidak mungkin pertempuran itu akan terbalik. Kumpulkan kekuatanmu dan bersiaplah untuk serangan balik. Aku akan bertarung dengan mereka sebentar lagi, aku khawatir aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Aku akan berurusan dengan tiga komandan iblis, Raja Iblis bermata jahat, dan pengawal pribadinya. Mengenai pasukan 100.000 monster, aku khawatir. Xiao Yan menjawab, tetapi dia agak khawatir tentang apa yang disebut iblis menawan Yan Shuai. Dimengerti, tuanku. Setelah Tianhu Yaoshuai selesai berbicara, dia juga diam-diam memberi mereka beberapa esensi darah monster yang diperoleh dari kuburan, dan untuk sementara waktu, kekuatan mereka perlahan pulih. Di langit, tiga dewa pejuang bintang 8 akan tiba dalam sekejap. Bahkan Xiao Yan, menghadapi tiga dewa pejuang bintang 8 pada saat yang sama, masih terlalu sulit. Bagaimanapun, ketiganya adalah jenderal elit yang tangguh dalam pertempuran di bawah Raja Iblis bermata jahat. Bukan bunga di rumah kaca, apakah itu pemahaman waktu pertempuran atau kekuatannya sendiri, itu sangat menakutkan. Wah, kita bertemu lagi. Pada saat ini, tubuh Lin Yao Yaoshuai bersinar dengan kekuatan yang mengejutkan dan menakutkan, dan dia berkata perlahan. Apa yang terjadi sebelumnya adalah niatmu, kan? Xiao Yan berkata dengan tenang, tampaknya tidak tergerak. Bagaimana jika itu? Bagaimana jika tidak? Namun, sangat disayangkan bahwa hanya ikan kecil seperti milikmu yang tertangkap. Raja Iblis dari 10.000 iblis lebih berhati-hati. Komandan Iblis bersisik berkata tanpa daya. Ya, bajingan tua. Begitu kata-kata itu jatuh, wajah Xiao Yan menjadi ilusi. Api panas di sekitar tubuhnya tidak lagi disembunyikan, dan mereka membakar hingga batasnya. Semua napas Seng Yan juga terlihat jelas saat ini. Weng Om, api kuning yang menyilaukan menyala dengan hebat, dan bagian kehampaan ini memiliki perubahan yang jelas. Api suci yang sangat panas sebenarnya membuat pasukan 100.000 monster di bawah merasa sangat patah hati. Api suci, tidak heran dia dipercayakan dengan tugas penting oleh Wan Yaowang, tetapi sayangnya dia bertemu dengan kita. Xie, kita berdua bekerja sama, Mei Yao, kamu bertanggung jawab untuk berpura-pura secara rahasia, lakukanlah. Setelah percakapan sederhana, pertempuran sesungguhnya akan segera terjadi. Boom, pertama-tama, Xie, kekuatan kuning menyebar dari tubuhnya, dan segera melindungi kulitnya, seperti raksasa batu yang dikelilingi oleh batu. Bagi Xiao Yan, itu cukup sulit. Orang yang mencari jalan buntu, terima aku. Xie dan Lin Shuai menuntun Xiao Yan satu demi satu, dan Xie adalah yang pertama berbicara, matanya yang sekeras batu tiba-tiba berubah.
menjadi dingin, dan tidak ada penyembunyian niat membunuh yang kejam di antara kata-katanya. Terserah kamu. Melihat ini, tubuh Xiaoyan ditutupi dengan semangat juang, dan transformasi Dewa Naga keluar. Sudut mulutnya sedikit tersenyum, tangannya perlahan membawa punggungnya, dan niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi di antara alisnya bahkan lebih dari sebelumnya, takut. Dan dengan berkah dari api jiwa batu ember, kekuatan Xiaoyan sekarang menjadi puncak yang sebenarnya. Semoga begitu. Lihat cakarnya. Begitu suara Sisye jatuh, tangan batu keriputnya mencengkeram kekuatan cakar elang yang ganas, dia tiba-tiba mengangkatnya, dan segera menuju cakar Xiaoyan yang berada di dekatnya. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuhnya, dan kemudian di langit, sebuah gunung yang sangat padat dan besar terbentuk. Gunung itu tidak hanya berisi kekuatan mengerikan yang mencekik, tetapi bahkan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya yang mendekati Xiaoyan. Boom! Xiaoyan tidak bertindak gegabah, tetapi api kuning di tubuhnya tampaknya terpancing, dan segera di bawah kendali Xiaoyan, dia langsung menyerbu ke puncak berbatu. Tabrakan! Sebuah suara rendah tiba-tiba datang dari sisi Xiaoyan, dan langit tempat mereka bertiga berdiri tiba-tiba bergetar hebat, dan puncak berbatu yang sangat tajam itu langsung ditutupi dengan warna kuning di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Api itu meledak dengan tiba-tiba. Meskipun kekuatan puncak batu itu dahsyat, di hadapan api jiwa batu ember milik Xiaoyan, kekuatan itu lemah bagaikan kertas. Mata iblis yang menawan. Pada saat ini, iblis yang menawan Yan Sui, yang telah bersembunyi dalam kegelapan, bergerak, seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau aneh, dan kemudian matanya bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menghadap ke bawah. Di belakang Xiaoyan, para elit dari ribuan orang pergi. Weng Om. Bagaimanapun, yang terkuat dari legiun monster-monster 1000 orang hanyalah dewa pertarungan bintang 7. Ketika diserang oleh teknik mata yang begitu mengerikan, gelombang aneh melintas di matanya. Tuan, setelah Sun Si, semua ribuan monster dan binatang buas berada di bawah kendali iblis yang menawan Yan Sui, kecuali Tianhu Yaoshuai. Sialan, Tuan, aku akan menghentikan orang ini, pergi. Pada saat ini, Tianhu Yaoshuai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, dan pil iblis di tubuhnya menyala pada saat yang sama, kekuatannya meroket dan dia untuk sementara terjerat, Yao Yan Sui yang menawan. Pada saat ini, semua pasukan monster di belakang Xiaoyan dikendalikan oleh Charming Yao Yan Sui sendirian, hanya dirinya dan Tianhu Yaoshuai yang menjadi dua orang. Di sisi lain, ada Raja Monster Mata Jahat dan pasukan monster 100.000. Pada saat ini, Fang benar-benar dalam situasi kematian. Mungkinkah Xiaoyan benar-benar dapat membunuh 100.000 pasukan dengan satu orang? Dunia bawah gelap. Melihat situasi yang begitu mengerikan, Xiaoyan sama sekali tidak takut. Setelah beberapa saat, tanda pemanggilan di telapak tangannya bersinar, dan tiba-tiba sosok seorang ksatria yang dikelilingi oleh energi hitam bangkit ke tanah. Tuan, dunia bawah gelap baru saja muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat ratusan ribu monster di sekitarnya dan semua pejabat tingkat tinggi. Apakah kamu takut? Xiaoyan berdiri di bahu Tuan Dunia Bawah Gelap dan bergumam. Suara ini sepertinya tidak berbicara kepada Tuan Dunia Bawah Gelap, tetapi kepada dirinya sendiri. Itu untuk menceritakan banyak misteri pola etnis Xiao yang tersembunyi di tubuhnya gelombang dan garis keturunan iblis yang paling misterius. Aku sudah mati sekali. Apa salahnya mati lagi? Tapi karena Tuan sangat tertarik, maka Tuan ini akan menemani Tuan untuk bertarung. Biarkan aku melihat, makhluk dunia monster ini lebih kuat atau lebih lemah dariku dan makhluk dunia bawah lainnya. Dadada, suara pendeta dunia bawah yang gelap, napas gelap terungkap, dan pada saat yang sama, napas mengerikan yang memandang kematian seperti rumah, juga meresap. Adapun Xiaoyan, yang berdiri di bahunya, api kuning di tubuhnya menyala dengan hebat, matanya merah, dan kekuatan tak berujung terus-menerus meluap dari tubuhnya, dan seluruh ruang dipenuhi dengan depresi yang ekstrim. Apakah ini jalan buntu? Satu orang, satu kaki, 100.000 pertempuran. Jadi apa? Ini, makhluk dari dunia bawah. Ini sebanding dengan makhluk di tahap awal Dosian Bintang 8. Melihat prajurit dunia bawah yang gelap di samping Xiaoyan, Sisye dan Lin Sui berseru pada saat yang sama, jelas mencium aura yang agak gelap dari tubuh orang ini. Untuk rasa yang mengejutkan, bunuh. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan memberi perintah, dan Master Dunia Bawah yang gelap meninggalkan Xiaoyan dan menembak Sisye,
langsung menemui jalan buntu dengan yang terakhir. Xie adalah kepala dari 3 iblis tampan besar, tetapi sekarang menghadapi dunia bawah yang gelap, dia hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuannya, dan dia tidak bisa mengatakan hatinya untuk sementara waktu, dan iblis tampan yang menawan berada di peringkat ketiga, dan telah dikalahkan oleh iblis Tianhu saat ini. Sui benar-benar terjerat, dan untuk sementara waktu, hanya Xiao Yan dan monster skala peringkat kedua Sui yang tersisa di langit. Anak baik, Seng Yan dan makhluk dunia bawah, tetapi jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, aku khawatir hari ini kamu hanya bisa tinggal di sini selamanya. Melihat Komandan Iblis Rubah Surgawi dan Master Dunia Bawah Kegelapan, Komandan Iblis Sisik tersenyum menghina. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu hari ini apa artinya kalah jumlah. Apa api suci yang sebenarnya? Suara Xiao Yan mengandung api yang membakar tanpa keraguan, dan segera meraung, tetapi meskipun demikian, Xiao Yan tahu kekuatan pertahanan yang mengerikan dari monster sisik ini, jadi dia tidak memiliki keraguan. Mata berwarna kuning diproyeksikan ke arah yang terakhir, dan pada saat yang sama, api suci berwarna kuning yang melonjak menyapu darinya, dan busur yang ganas meledak. Trik mengukir serangga, melihat tulisan tangan Xiao Yan, iblis sisik itu mendengus dingin, dan sisik aneh di tubuhnya tiba-tiba berubah mengerikan seperti landak, dan langsung membentuk penutup sisik di tubuhnya. Tidak peduli seberapa ganas api kuning itu menyala, dia tidak bisa mengguncang dirinya sedikitpun. Bang bang bang, Rao adalah lengkungan api suci dari postur arogan Xiao Yan. Ketika dia menyerang penutup sisik landak, itu hanya menyebabkan jejak riak energi dan beberapa suara guntur yang teredam, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, dimusnahkan pada sisiknya. Sampah adalah sampah, biarkan aku menunjukkan kepadamu, apa itu ketakutan yang sebenarnya. Setelah dengan mudah memadamkan api suci Xiao Yan, iblis sisik itu mendengus dingin, dan serangan yang menyilaukan perlahan-lahan menyusul terbentuk. Orang ini, cangkang kura-kura yang keras. Melihat monster sisik di depannya, mata Xiao Yan tidak bisa tidak menjadi dalam. Setiap orang yang kuat pasti tirani, dan meskipun Seng Yan tirani, perbedaan kekuatan antara keduanya adalah satu tingkat. Penindasan Seng Yan terhadap monster sisik juga telah banyak berkurang, saya khawatir monster skala ini tidak dapat bertahan dengan satu gerakan pun. Duri baju besi bersisik. Di atas langit, serangan monster bersisik akhirnya terbentuk. Pada saat itu, di atas kehampaan, angin iblis yang aneh bertiup, dan jari-jari ramping monster bersisik perlahan terentang ke arah Xiao Yan, dan kelima jari itu berada di atas, sepotong sisik monster ramping tumbuh dengan panik dan melesat ke arah Xiao Yan. Boom! Suara angin kencang yang pecah dan energi iblis yang besar muncul dari monster bersisik dengan gila-gilaan, disuntikkan ke bagian atas 5 duri bersisik, dan tiba-tiba berubah menjadi duri yang mengerikan, dengan kecepatan yang mencengangkan, tepat setelah serangan Xiao Yan, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat banyak orang kuat di bawahnya takut. 5 duri iblis, yang seperti gelombang mengerikan, berhenti tiba-tiba untuk sementara waktu ketika mereka datang ke sisi Xiao Yan. Segera setelah mereka ditangkap oleh telapak tangan iblis bersisik, kecepatan mereka meroket, dan mereka melesat ke titik vital Xiao Yan. Merasakan kekuatan ekstrim yang terkandung dalam 5 duri raksasa, senyum panik muncul di wajah polos Xiao Yan, dan kemudian matanya sedikit beralih ke monster sisik di kejauhan. Segel Raja Surgawi. Dengan mencibir, telapak tangan itu tiba-tiba membentuk segel, dan seberkas cahaya yang menembus langit menyapu keluar dari dada Xiao Yan, dan sesaat kemudian, ia menyerang dengan 5 duri raksasa. Puff! Suara yang luar biasa keras memenuhi seluruh kehampaan, tetapi dengan cara yang samar, serangan Xiao Yan benar-benar jatuh ke angin yang lebih rendah, dengan penampilan sedikit kekalahan. Singa api mengamuk. Xiao Yan juga tahu bahwa hanya mengandalkan segel Raja Surgawi tidak dapat sepenuhnya mengguncang 5 duri raksasa energi monster, dan segera mendengus, bayangan singa api besar mengembun keluar. Maju! Segel Raja Surgawi bertahan pada saat-saat terakhir, dan itu meledak dengan mudah dan menghilang dalam gelembung. Pada saat yang sama, di belakang Xiao Yan, seekor singa api berukuran lebih dari 1000 meter, dengan mata singa merah, memancarkan nafas teror yang memberontak, langsung menerkam 5 duri monster. Tabrakan! Singa itu bangkit dan jatuh, dan serangan ganas monster sisik itu tiba-tiba dihancurkan olehnya, dan singa api itu diam-diam merangkak di depan Xiao Yan. Tetapi aura yang mengejutkan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak heran dia terpilih sebagai komandan iblis di tahap awal Seven Star Fighting Immortal. Tapi itu saja, sayap sisik.
Melihat penampilan Xiaoyan, iblis sisik itu akhirnya tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Kekuatan tahap awal Eight Star Fighting Immortal tidak diragukan lagi ditampilkan. Sisik yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk di sekujur tubuhnya terlepas dari tubuhnya dan segera disuntikkan ke dalam tubuhnya. Kekosongan di depan Anda, sisik monster yang sangat menyilaukan itu dengan cepat membentuk sepasang sayap sisik monster di depannya. Sayap sisik itu dipadatkan dari sisik padat yang tak terhitung jumlahnya, dan sepasang sayap sisik setinggi ribuan kaki itu baru saja mengembun dan terbentuk, dan direntangkan oleh monster sisik itu, riak energi iblis yang kuat dilepaskan, dan bahkan karena kekuatan ini, seluruh kehampaan dan bahkan tanah tandus di bawahnya sedikit bergetar. Begitulah adanya, kata Xiaoyan dengan sedikit senyum di sudut mulutnya ketika dia melihat pemandangan sisik yang meradang. Api suci yang sangat menyilaukan itu terus-menerus disuntikkan ke tubuh singa api di sekitarnya. Pada saat itu, napas api suci yang tak tertandingi menyapu keluar, melawan sayap sisik monster di depannya. Pada saat yang sama, istana spiritual di tubuh Xiaoyan juga bergetar sangat diam-diam, seolah-olah Xiaoyan sedang memobilisasi kekuatan jiwa yang sangat besar. Tingkat kekuatan jiwa itu memiliki kekuatan untuk benar-benar membunuh pembangkit tenaga abadi petarung bintang 8. Mati. Saat sayap sisik itu meregang dan melambai pada monster sisik itu, hembusan angin muncul, dan ruang di atas kehampaan menjadi terdistorsi. Sabu-sabu. Setelah napas itu, sayap sisik di belakang iblis sisik itu dengan kuat menghasut, dan segera mengipasi bayangan raksasa energi sayap sisik. Bayangan raksasa itu memutar kehampaan, dan di bawah mata yang tak terhitung jumlahnya yang ketakutan, ia menghantam keras ke arah Xiaoyan. Singa api di sampingnya, dan Xiaoyan. Pada saat ini gelombang ada hembusan angin antara langit dan bumi, dan hantu sayap sisik itu seperti sinar kematian, mencabik-cabik segalanya di sepanjang jalan. Tampaknya momen berikutnya akan menjadi adegan di mana Xiaoyan dengan mudah dilenyapkan. Tuan Yao Shuai, melihat Xiaoyan yang tidak bergerak dan hanya dilindungi oleh singa api merah tua yang ekstrim, Tianhu Yao Shuai tidak bisa menahan matanya yang merah dan hidungnya masam. Masih bingung? Lebih baik kau jaga dirimu sendiri dulu. Yao Shuai yang menawan memutarbalikkan sosoknya yang menarik, dan setiap putaran akan memunculkan banyak hantu, membuat Tianhu Yao Shuai seperti musuh yang tangguh. Boom! Energi sayap sisik yang menghancurkan langit dan bumi terjalin dengan singa api, dan di medan perang yang suram ini, yang sudah gelap, terbentuklah sebuah gambar yang indah. Adegan semacam itu, seperti peri api yang dipenggal oleh dua sayap, dan kemudian siap untuk dilahirkan kembali dari abu, indah dan disesalkan. Dan keduanya baru saja bersentuhan, satu demi satu guntur yang mengejutkan dan riak energi yang besar menyapu, memengaruhi hati monster yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Singa api dengan volume ribuan kaki dan sayap sisik besar baru saja bersentuhan, dan kekuatan yang sangat dahsyat miring ke bawah dari langit. Sehingga beberapa monster yang dekat dengan pusat pertempuran langsung tenggelam dan berubah menjadi bubuk. Baik itu singa api yang mengamuk atau sayap sisik, energi yang terkandung dalam keduanya mungkin cukup untuk benar-benar menakuti pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 8. Tabrakan. Ketika kontak antara singa api dan sayap sisik besar hampir berakhir, tubuh yang bermandikan api kuning menahan riak energi yang mengerikan, menggeliat dan bergerak cepat, melonjak seperti hantu. Kekuatan macam apa ini? Tidak bagus. Dan Komandan Iblis bersisik melihat bahwa Xiaoyan mampu menyamai level serangannya sendiri. Keterkejutan melintas di matanya, tetapi dia belum terkejut. Itu tidak menghilang, tetapi dia melihat kekuatan yang mencengangkan dan aneh, menahan ledakan dan fluktuasi hebat dari kedua kekuatan itu, dan benar-benar menyapu ke arahnya. Kaca, kecepatan Xiaoyan sangat cepat, dan kekuatan jiwanya mematikan bagi monster biasa. Oleh karena itu, pasukan 100.000 monster di bawah hanya dapat melihat bahwa langit di atas seperti dewa perang monster sisik yang tak terkalahkan. Pada saat ini, sayap sisik di belakangnya meleleh dengan cepat seolah-olah kekuatannya telah habis, dan bahkan jejak retakan yang mencolok muncul dari sayap sisik, dan akhirnya meledak tiba-tiba dengan suara ledakan spar yang hancur. Perasaan itu seperti wanita lemah tanpa kekuatan untuk memegang ayam, dan sayap sisik yang mengerikan di belakangnya benar-benar terkoyak dengan mudah, dan raungan yang menusuk hati memengaruhi monster yang tak terhitung jumlahnya, jantung berputar. Tidak bagus, itu kekuatan jiwa, iblis sisik, kembali. Di kejauhan, Meiyan Yao Shuai yang sedang bertarung dengan Tianhu Yao Shuai tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru,
Ekspresi tidak percaya melintas di mata yang indah, dan tangan giok yang ramping mampu mengangkatnya, meraung ke arah langit. Tetapi sayangnya kekuatan jiwa orang ini tidak memiliki kekuatan mengikat pada Xiao Yan sama sekali. Kekuatan yang baru saja dikeluarkan Xiao Yan jelas merupakan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa itu benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Tingkat kekuatan ini memiliki daya mematikan yang besar terhadap monster bersisik, monster, dan tampan. Kecuali monster yang menggunakan operasi mata, mereka akan mengolah kekuatan jiwa mereka. Bagi monster biasa, hampir tidak ada yang akan membuang waktu mengolah kekuatan jiwa mereka. Akibat pertempuran itu perlahan menghilang, dan mata banyak monster di bawah juga menunjukkan rasa ngeri. Setan tampan yang bermartabat itu sangat rentan. Dalam sekejap, suara yang sangat arogan, disertai dengan tubuh dingin yang lamban, diproyeksikan ke arah iblis bermata jahat yang tampan. Bang bang bang. Dengan suara, Xiao Yan melemparkan sosok tampan monster sisik dan monster itu sesuka hati. Wang, Tuan monster sisik dan Yao Shuai, pil iblis telah diambil, dan dia tidak memiliki kekuatan. Sudah jatuh. Setelah Sun Si, beberapa anggota tingkat tinggi dari kelompok iblis bermata jahat di samping Raja Iblis bermata jahat menangkap tubuh iblis bersisik tampan, dan setelah penyelidikan yang cermat, mereka berbicara dengan gemetar. Oke, Xiao Yan, kamu telah kehilangan beberapa jenderalku satu demi satu. Hari ini, Raja akan menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping, meminum darahmu sampai kering, dan menggunakan mayat dan tulang rusukmu untuk membuat objek jahat yang ditolak oleh orang lain. Untuk berkorban kepada roh kalian semua di langit. Pada saat ini, mata jernih Raja Iblis bermata jahat bersinar dengan kemarahan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang pria biasa di tahap awal Seven Star Fighting Immortal dapat dengan mudah membunuh dua jenderal iblis lengkap dari Seven Star Fighting Immortal, dan bahkan komandan iblis bersisik yang bermartabat di tahap awal Eight Star Fighting Immortal akan jatuh ke tangannya. Raja, biarkan orang ini datang, kamu masih membutuhkan kekuatanmu. Melihat Raja Iblis bermata jahat dalam keadaan yang begitu marah, para penjaga teratas di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan tergesa-gesa. Jika kamu berhadapan dengan seorang pria di tahap awal Seven Star Fighting Immortals, kamu membutuhkan Raja Iblis bermata jahat untuk dengan mudah mengambil tindakan. Aku khawatir begitu masalah ini menyebar, reputasi mereka sebagai Raja Iblis bermata jahat akan. Apakah kamu masih ingin kita membunuh lebih banyak jenderal? Orang ini memiliki api-api suci, dan dia memiliki jiwa dunia bawah, dan dia juga orang kuat yang mengolah kekuatan jiwa. Kamu bukan lawannya, dia akan dihabisi olehku secara pribadi. Setelah Raja Iblis Mata Jahat selesai berbicara, dia meninggalkan posisinya, dan kemudian perlahan-lahan pingsan. Ketika Du muncul, dia sudah berada di atas langit medan perang, dengan aura merendahkan. Seorang dewa akan membunuh iblis yang kejam. Pada saat yang sama, monster yang tak terhitung jumlahnya di bawah menatap kosong ke sosok ini. Ketika Raja Iblis bermata jahat menghancurkan kehampaan, tampaknya semua ruang di medan perang ini sunyi, dan fluktuasi yang sangat tirani menyebabkan banyak monster semua takut dan tidak berani memiliki jantung berdebar-debar. Ini adalah kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Raja Iblis bermata jahat di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8, salah satu dari 10 kekuatan teratas di dunia iblis. Apakah kamu akhirnya bersedia melakukannya? Kupikir kau adalah orang yang rakus akan hidup dan takut mati, dan hanya akan membiarkan bawahannya mati. Xiao Yan menatap Raja Iblis bermata jahat yang sangat jinak di depannya, darah di tubuhnya bergetar tak terkendali, dan ada sentuhan langka dalam suaranya. Bahkan jika dia tidak bergerak dan tidak merasakannya dengan sengaja, Xiao Yan dapat mencium tekanan yang sangat mengerikan dari tubuh orang ini. Tekanan itu tidak hanya berasal dari kekuatan, tetapi juga dari jiwa. Tampaknya Raja Iblis bermata jahat di depannya adalah gunung yang tidak dapat diatasi Xiao Yan apapun yang terjadi. Kesenjangan umum yang harus dilintasi. Anak laki-laki dengan gigi tajam dan mulut tajam. Tetapi raja ini dengan ini mengumumkan bahwa hidupmu akan berakhir saat ini. Sebuah suara lembut keluar dari mulut Raja Iblis bermata jahat, tetapi ada nada tumpul dalam suaranya. Kekuatan itu tampaknya dapat langsung memadatkan kekosongan, bahkan darah di tubuh monster itu. Pada saat ini, Raja Iblis bermata jahat gelombang mengenakan jubah putih keperakan,
dan di mata yang jernih, selalu ada napas kuat yang tidak bisa tidak menyembah, dan sangat marah. Emosi, kemarahan semacam itu, tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh seorang abadi petarung bintang 7 di tahap awal, dan dapat menahannya. Untuk sementara waktu, seluruh medan perang, apakah itu 1000 monster di belakang Xiao Yan, yang dikendalikan oleh mantra, dan 100.000 monster di bawah, semuanya mengencangkan tubuh mereka pada saat ini, dan memandang sosok ini dengan kekaguman dan rasa hormat. Ayo, biarkan aku melihat apakah iblis bermata jahat yang tampan di tingkat menengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8 sama mengerikannya dengan rumor yang mengatakan. Di atas langit, keheningan yang mematikan tidak berlangsung lama, ketika Xiao Yan dibunuh oleh Xiao Yan. Suara kematian pecah. Tuan Xiao Yan, pada saat ini, iblis tampan Tianhu sepenuhnya ditahan dan ditangkap oleh iblis tampan. Di seluruh medan perang, hanya tersisa prajurit dunia bawah yang menghentikan si tampan iblis Sisie dan pria yang berdiri di langit serta yang tidak kompeten. Raja iblis bermata jahat di dunia. Saat ini, Fang Wei benar-benar bertarung dengan 100.000 orang. Siapa yang akan berakhir dalam pertempuran ini, tahap tengah dari 8 bintang pejuang abadi. Aku juga menantikannya. Di pupil Xiao Yan yang berapi-api, dia tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya dan menjilati mulut dan kakinya yang kering, dan segera menatap monster bermata jahat di depannya. Raja, belum lagi yang lainnya, napas semacam ini saja membuat Xiao Yan merasa mati rasa di kulit kepalanya, tetapi dia masih memiliki 3 harta yang diberikan oleh 10.000 Raja Iblis dan cara lain, jadi bukan tidak mungkin untuk bertarung, dan untuk iblis mata jahat untuk lawan seperti Wang yang menggunakan teknik pupil kekuatan jiwa sebagai metode serangan utamanya, Xiao Yan juga memiliki rasa haus yang kuat untuk berperang yang merasuki hatinya. Di tubuhmu, kamu tidak hanya memiliki aura harta kaisar iblis, tetapi bahkan jiwa dunia bawah, api suci, dan hal-hal lainnya. Hal-hal ini adalah hal-hal yang sia-sia di tanganmu. Setelah kamu jatuh, aku akan menikmati hal-hal ini untukmu. Jadi, menderitalah. Kata terakhir jatuh, dan niat membunuh dingin yang luar biasa menyapu, dan seluruh tubuh Raja Iblis bermata jahat tiba-tiba berputar ke dalam kehampaan, sosoknya bergerak, dan melesat ke arah Xiao Yan. Bahkan jika Raja Iblis bermata jahat bukanlah orang kuat yang terutama bertarung dalam jarak dekat, tetapi dengan kekuatan tahap tengah dari petarung abadi bintang 8, pertempuran itu tampaknya tidak memiliki ketegangan. Hei, dengan suara, bayangan hitam melesat keluar dari sisi Xiao Yan, dan telapak tangan putih itu menekuk lurus dan melesat langsung ke arahnya. Fluktuasi energi dingin yang terkandung di dalamnya seperti gudang es 10.000 tahun, sangat dingin. Ledakan api, pola tiran, melihat Raja Iblis bermata jahat yang datang dengan niat membunuh yang mengerikan, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng, dan kecepatannya meroket, sehingga membentuk tirai air berbentuk kura-kura yang mempesona di sekujur tubuhnya. Lindungi dengan kuat, aku tidak bisa menangani diriku sendiri. Melihat tirai air yang berjalan seperti kura-kura itu untuk sementara waktu menghalangi serangannya, Raja Iblis bermata jahat itu mendengus dingin, mengangkat telapak tangannya, dan air jernih yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari tubuhnya, dan segera dicubit olehnya. Itu meledak dan berubah menjadi pedang cahaya riak energi yang tak terlihat, menusuk Xiao Yan, aura dingin yang terkandung di dalamnya. Saya khawatir bahwa Dewa Pejuang Bintang 8 yang sebenarnya akan tergerak olehnya. Benar saja, itu masih terlalu enggan. Pada saat ini, melihat serangan-serangan ini, wajah Xiao Yan, jejak kelelahan tersapu, jelas dengan bantuan tahap awal Dewa Pejuang Bintang 7, bahkan dengan berkat dari banyak cara, dia tidak dapat bersama dengan yang ke-8 pertarungan antara Raja Iblis bermata jahat di tahap tengah Xingdouxian, tetapi di bawah kelelahan itu, ada fluktuasi yang sangat gila yang tersembunyi. Apakah kau sudah menyerah, lalu mengubahnya menjadi debu di bawah seranganku? Melihat Xiao Yan tidak memiliki pertahanan, pedang cahayanya menembus tirai air besar sedikit demi sedikit, dan membunuh Xiao Yan. Puff! Tepat ketika serangan mengerikan itu hendak menyentuh Xiao Yan sejauh beberapa puluh meter, ramuan merah menyala yang memancarkan energi yang sangat besar perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan. Energi mengerikan yang membuat banyak orang kuat iri, perlahan menyebar keluar. Pertahanan baju besi abadi. Xiao Yan pertama-tama mendengus dingin, dan kemudian baju besi perak melilit erat di tubuh Xiao Yan. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan menunjukkan senyum menghina, dan pil obat merah langsung ditelannya, di perut. Bang bang bang. Pil obat merah baru saja memasuki tubuh,
dan kekuatan ekstrim perlahan-lahan terbangun seperti naga yang sedang tidur, dan pada saat yang sama, napas Xiao Yan juga naik sedikit demi sedikit dari keadaan lemah. Tahap tengah dari 7 dewa pertarungan bintang. Tahap awal dari 8 dewa pertarungan bintang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan Xiao Yan telah meroket ke level tahap awal dewa pejuang bintang 8, dan dia dilindungi oleh baju zirah abadi. Saat ini, kekuatan tempur dan pertahanan Xiao Yan jauh dari kata sebanding. Oh, pil obat yang secara paksa meningkatkan kekuatan. Menaikkan seluruh peringkat, saya khawatir efek samping ini tidak murah, kan? Semangat juang bintang 8 Xiao Yan yang tiba-tiba langsung hancur oleh serangannya sendiri, dan Raja Iblis bermata jahat itu mencibir. Ada juga sarkasme yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya, seolah-olah bahkan sekarang Xiao Yan, yang juga tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menghadapinya. Efek sampingnya cukup besar, tetapi itu sepadan dengan harga nyawamu. Pada saat ini, mulut Xiao Yan melengkung menjadi lengkungan berbahaya saat dia tersenyum perlahan. Kemanjuran pil poneng hanyalah sebatang dupa. Jika dia tidak dapat memecahkan Raja Iblis bermata jahat dalam dupa ini, saya khawatir akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Hati-hati, kandang api suci. Pada saat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, tubuhnya bergetar, nyala api kuning di telapak tangannya, di bawah kendali halus Xiao Yan, berubah menjadi belenggu api yang memenuhi langit, menembaki Raja Iblis bermata jahat. Ayo, aura suci yang terkandung di dalamnya jauh dari sebanding dengan 7 dewa pejuang bintang tadi. Semut tetaplah semut, tidak peduli bagaimana kau melompat, pada akhirnya itu hanya membuang-buang waktu. Melihat serangan Xiao Yan yang mengerikan, mata Raja Iblis bermata jahat itu berbinar, dan setelah beberapa saat, dia menghadap Xiao Yan dan meledak, sambil melesat pergi. Sebuah kekuatan mengerikan yang tak tertahankan menyebar dari matanya, membuat Xiao Yan tidak dapat bergerak untuk beberapa saat. Boom! Belenggu api kuning itu diserbu oleh kekuatan misterius ini, dan keduanya langsung beradu. Akhirnya, belenggu api kuning itu benar-benar tenggelam dalam cahaya misterius tak berwarna ini, dan cahaya itu tidak berhenti. Itu berarti dia terus menghancurkan kehampaan dan pergi ke Xiao Yan. Serangan kekuatan jiwa. Pada saat ini, wajah Xiao Yan tidak bisa tidak terlihat sedikit jelek, dan dia menatap Raja Iblis bermata jahat yang tinggi dan di bawah nol. Serangan yang mengerikan. Kalau begitu, Xiao Yan tersenyum tipis saat melihat ini. Segera, sumber api suci yang luar biasa muncul, dan langsung memusnahkan cahaya tak kasat mata itu. Namun, berdasarkan induksi, saat itu, Xiao Yan menyadari perilaku orang ini, kekuatan yang tepat. Kekuatan jiwa tahap akhir Taiksu. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini, dikombinasikan dengan kekuatan di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8, membuat Xiao Yan benar-benar tergerak. Ayo, setelah napas, di lautan ki pertempuran di tubuh Xiao Yan, api suci kekuningan dari api abadi menyala dengan nyala api kekuningan. Pada saat yang sama, aura kuno dan kuno perlahan muncul dari tubuh Xiao Yan. Muncul dari atas, jenis fluktuasi yang tampaknya abadi, membuat orang tak tertahankan. Keduanya, Xiao Yan, yang melihat 100.000 monster Beast Legion di bawah, yang untuk sementara diikat dengan Raja Iblis mata jahat di langit, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Namun, mata mereka bergeser, dan ketika mereka melihat kekuatan yang melonjak di mata Raja Iblis, seperti bintang-bintang besar yang perlahan terbentuk, mereka juga merasa lega. Setelah teknik mata Raja Iblis mata jahat selesai, hanya pembangkit tenaga listrik di bawah tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8 yang akan dihancurkan, karena monster atau manusia yang jatuh di bawah pukulan ini bukan 1000 tetapi 100. Mampu memaksaku menggunakan teknik mata sumber untuk menghadapimu gelombang bahkan jika kau jatuh di sini, itu sudah cukup untuk dibanggakan. Mata jahat kegelapan, baru saja selesai berbicara, mata Raja Iblis mata jahat itu berwarna putih tidak normal, dan saat berikutnya, raungan keras tiba-tiba terdengar, disertai dengan dua pasang mata dari Raja Iblis mata jahat. Cahaya tak berwarna terpancar darinya. Cahaya tak berwarna itu, seperti busur cahaya biasa yang tenang, dan itu benar-benar mengunci Xiao Yan sebelum ia lahir, tetapi hanya Xiao Yan yang tahu bahwa aura yang terkandung di dalamnya sebenarnya adalah kekuatan yang kedua setelah samsara. Itu adalah pemusnahan. Jika kau mendapatkan sedikit kontaminasi, aku khawatir kau akan langsung mati. Tubuh emas, abadi, cahaya tak berwarna itu bergerak perlahan, dan kemanapun ia lewat, ruang itu runtuh,
dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya merangkak turun dengan tenang, tetapi pada saat yang sama, aura Xiaoyan yang hikmat dan raungan yang menghancurkan gendang telinganya mengiringi raksasa emas dengan sosok ribuan meter muncul di kehampaan ini. Perasaan itu, seperti benda abadi, tidak pernah berubah.